Ya, kalau dihitung hari ini kurang lebih 2,5 bulan atau masuk 3 bulan saya dipercaya oleh Presiden, oleh rakyat Indonesia selaku Kepala BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tanggal 15 April 2020 saya dilantik sebagai Kepala BP2MI di Istana Merdeka, dan tanggal 16 April 2020 resmi saya melakukan serah terima jabatan di kantor BP2MI. Sebelum menjadi Kepala BP2MI, terakhir karir politik saya di DPD RI. DPD RI perwakilan Sulawesi Utara atau daerah pemilihan Sulawesi Utara untuk periode 2014-2019. Dan sebelum saya bertarung dan akhirnya terpilih ke DPD RI, 3 periode saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari fraksi PDI Perjuangan. Kita tahu persis bagaimana mengurus pekerja migran pasti akan berhadapan dengan 2 kejahatan yang saya sebut mereka adalah mafia atau sindikat. Yang pertama, sindikat pengiriman pekerja secara ilegal ke negara penempatan, dan kedua adalah sindikat praktek ijon dan rente yang memberikan bantuan atas nama bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup PMI yang akan berangkat ke negara penempatan, biaya-biaya persyaratan yang dibutuhkan oleh PMI, tapi akhirnya justru mereka mengorbankan PMI dengan memotong gaji PMI dari setiap bulan yang harusnya diterima langsung oleh PMI. Nah, perang melawan sindikasi ini saya sudah declare pada tanggal 16 April 2020 saat saya menyampaikan sambutan di serah terima jabatan di gedung BP2MI. Nah, ini adalah kejahatan yang sangat serius. Ini komplotan yang terlibat dalam bisnis kotor yang melibatkan pemilik modal, pengusaha bahkan, dan mereka berkomplot dengan oknum-oknum yang hari ini ada di institusi-institusi kekuasaan. Mereka menggunakan kekuasaan untuk kejahatan, untuk terlibat dalam bisnis kotor. Artinya mereka melakukan abuse of power. Nah, siapapun yang melakukan abuse of power, melakukan pengkhianatan atas tugas negara, tugas rakyat yang diberikan kepada setiap orang, maka orang tersebut layak disebut sebagai pengkhianat republik, pengkhianat merah putih. Nah, bisnis kotor ini adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dengan jumlah yang sangat besar, yaitu dengan melakukan eksploitasi terhadap pekerja migran yang diberangkatkan dengan cara ilegal. Negara tidak boleh kalah dalam berhadapan dengan mafia dan komplotan jahat ini. Nah, yang kedua adalah kejahatan praktek rente dan ijon. PMI adalah warga Indonesia yang di kepalanya mereka memiliki mimpi besar, ekspektasi bagaimana mereka bekerja di luar negeri, setelah selesai kontrak kembali ke tanah air, mereka memiliki tabungan atas gaji pendapatan yang mereka kumpul setiap bulan, setiap tahun, dan uang yang mereka bawa kembali ke tanah air ini kan diharapkan oleh mereka bisa menjadi modal usaha, menjadi modal ekonomi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan pendidikan anak-anaknya, untuk menyelamatkan perut anak-anaknya, untuk menyelamatkan hidup keluarganya. Tapi bagaimana mereka bisa mewujudkan mimpi dan ekspektasi ini jika pendapatan dan gaji yang mereka terima tiap bulan itu harus habis karena untuk membayar hutang kepada mereka yang saya sebut calo, orang-orang yang mengaku sponsor, mengaku petugas lapangan, mengaku perekrut PMI, tapi prakteknya adalah kejahatan. Dan kejahatan ini adalah kejahatan yang sangat sistematis, sudah didesain sedemikian rupa. Contoh misalnya, PMI tidak punya uang untuk biaya transportasi dari rumah ke bandara menjelang mereka berangkat ke negara penempatan. PMI tidak punya uang untuk biaya-biaya di mana mereka harus mengikuti pelatihan. PMI tidak punya uang untuk dia bisa mengurus persyaratan jati diri, paspor, visa, dan lain sebagainya. PMI tidak punya uang yang bisa ditinggalkan kepada keluarganya sebelum dia bekerja dan mendapatkan gaji. Sehingga biaya-biaya yang beban PMI ini dipinjamkan oleh pihak tertentu dengan mengatasnamakan KUR, dia meminjam ke bank, namanya KUR PMI, yang meminjam mengatasnamakan koperasi atau lembaga keuangan non perbankan, lembaga finance,
Bunga KUR yang dipinjam di bank ini hanya 6%. Tapi ketika mereka mendapatkan uang pinjaman ke bank, mereka pinjamkan ke PMI, bunga yang harus menjadi beban PMI adalah 21 sampai 27%. Maka rata-rata PMI yang bekerja di negara penempatan 8 sampai 10 bulan, mereka tidak menerima gaji karena gajinya habis dipotong hanya untuk membayar hutang atau pinjaman yang diberikan oleh mereka, ya, para calo, para penjahat yang mengatasnamakan koperasi, tapi sebetulnya mereka adalah penghisap darah, ya, PMI. Mereka menyengsarakan PMI dengan bunga yang sangat besar tadi. Nah, dua kejahatan ini adalah kejahatan serius. Ya, ini adalah kejahatan luar biasa yang saya percaya harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa. Dari hasil pemetaan, dari banyak laporan, ya, petugas-petugas kita di lapangan, ya, kita sudah mampu memetakan, ya, siapa yang terlibat dalam sindikasi pengiriman pekerja secara ilegal. Ya, siapa mereka, berperan sebagai apa, dan juga modus operandinya bagaimana. Misalnya, satu, perekrut mengatasnamakan calo dengan praktek yang saya sebutkan tadi. Dia datang ke kampung, bagaimana meyakinkan masyarakat dengan gaji, ya, dan juga iming-iming yang lain yang menggiurkan. Akhirnya rakyat tergoda untuk ikut atas ajakan sang calo. Tapi untuk lebih meyakinkan calon korban atau PMI dengan praktek calo tadi, bukan melalui cara yang sebenarnya, dia juga bisa menggandeng oknum kepala desa. Ya, oknum kepala desa adalah alat legitimasi, tapi juga sebagai pihak yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dokumen awal yang dibutuhkan oleh PMI. Setelah itu ada oknum Pemda yang juga dia terlibat untuk melakukan pemalsuan dokumen lainnya. Nah, terkait bagaimana mereka berangkat ke negara penempatan, bagaimana mereka aman lolos di bandara atau pelabuhan, maka sesuai, ya, laporan dari tim saya di lapangan dan juga laporan dari berbagai pihak, bagaimana keterlibatan oknum TNI, oknum polisi, kemudian juga oknum imigrasi, dan juga oknum dari badan yang saya pimpin sendiri, oknum BP2MI. Jadi ini kejahatan yang memang terorganisir, walaupun kita percaya pelaku-pelaku kejahatan ini, sekalipun mereka menggunakan atributif kekuasaan, tidak ada perintah dari para komandannya, ya, dan tidak menjadi bagian dari tugas institusinya. Sehingga ini adalah gerakan liar yang harus segera dihentikan, dan cara untuk menghentikannya adalah dengan saya segera membentuk Satgas, ya. Satgas ini adalah Satgas Pemberantasan Mafia Pengiriman Ilegal Pekerja, yang tentu BP2MI tidak bisa bekerja sendiri. Saya sudah bertemu dengan Panglima TNI, Panglima memberikan dukungan, bahkan berjanji semua kekuatan matra akan dikerahkan. Saya ketemu dengan Dirjen Imigrasi, dia ingin melakukan penertiban terhadap aparaturnya di bawah, di lapangan. Saya ketemu dengan Ibu Menlu, saya ketemu dengan Ibu Naker, nanti kami akan ketemu dengan Kapolri, nanti kami akan ketemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara, kementerian lembaga kita libatkan. Tapi terkait dukungan publik juga penting, ya, di mana saya sudah bertemu dengan PBNU, ya, kemudian ketemu dengan Muhammadiyah, ketemu dengan dari organisasi keagamaan Buddha, ketemu dengan organisasi keagamaan, ya, Kristen Protestan PGI, terakhir dengan KWI Katolik. Nanti kita akan ketemu dengan lembaga keagamaan Konghucu dan juga Hindu, dan setelah itu kami akan roadshow, melakukan media visit ke media cetak, elektronik, ya, maupun online, dan setelah itu roadshow untuk meminta dukungan. BP2MI akan dilakukan dengan mendatangi teman-teman masyarakat sipil yang selama ini concern dengan buruh migran, yaitu teman-teman yang selama ini tergabung di LSM atau NGO. Jadi ini perang yang sesungguhnya, perang total yang harus dimenangkan oleh negara. Negara tidak boleh kalah, ya, oleh siapapun mereka yang berkomplot melakukan kejahatan. Siapapun yang berkomplot dalam melakukan kejahatan, otomatis dia harus kita tempatkan sebagai musuh negara, musuh republik, musuh merah putih. Merah putih tidak boleh posisinya ditempatkan berkibar di atas tiang lebih rendah dari bendera-bendera perusahaan. Dan yang paling penting adalah siapapun mereka
yang merasa diri sebagai pemilik modal, orang berduit, orang kaya, tidak boleh kita beri kesempatan di kepalanya ada ruang kosong, otaknya, untuk berpikir dan merasa seolah-olah dengan uang yang dia miliki dia bisa mengendalikan republik ini, dia bisa mengatur orang-orang yang diberikan mandat mengatur negara ini, dan dia tidak boleh berpikir seolah-olah dengan uangnya dia bisa membeli kita, orang-orang yang hari ini diberikan mandat kepercayaan atas nama konstitusi dan undang-undang, dan juga kepercayaan dari rakyat kita. Ya, kita akan membentuk Satgas. Ya, ada dua pilihan. Kalau Satgas ini akan ingin lebih kuat, di mana unsur-unsur kementerian lembaga, kekuatan masyarakat sipil ada di dalamnya, maka otomatis SK Satgas ini harus ditandatangani oleh Presiden, ya, melalui keputusan Presiden. Tapi jika ya tidak melalui keputusan Presiden, kita bisa cukup ya mengeluarkan surat keputusan terkait Satgas Pemberantasan Mafia Pengiriman Pekerja Ilegal melalui keputusan peraturan kepala badan. Saya tangani langsung, tapi kerja-kerja di lapangan tentu melibatkan kementerian lembaga yang sudah kita hubungi dan sudah menyatakan siap untuk membantu apa yang menjadi agenda-agenda pemberantasan mafia yang akan dilakukan oleh BP2MI. Insya Allah tanggal 17 ya Agustus 2021 kita akan melonsing Satgas Pemberantasan Mafia Pengiriman Pekerja Ilegal. Nah, kita ambil momentum peringatan Hari Proklamasi karena memang memaknai Hari Kemerdekaan. Satgas inilah Satgas yang kita harapkan bisa memerdekakan para PMI dari jeratan mafia pengiriman secara ilegal. Kemudian juga untuk membebaskan para pekerja agar tidak terjebak pada kejahatan rente dan ijon, kita akan mengeluarkan, saya akan tanda tangani sebuah peraturan kepala badan yang namanya adalah Peraturan Badan Pembebasan Biaya Penempatan. Kita maknai juga Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2020, yaitu Perka Badan ini adalah perka yang akan membebaskan para pekerja migran Indonesia dari segala pembebanan biaya yang akhirnya mereka terjebak pada praktek ijon dan juga praktek rente yang selama ini menguntungkan pihak-pihak sindikat dan mafia tertentu. Kita hidup ya biasa-biasa saja sudah mengandung segala konsekuensi dan resiko. Apalagi kita hidup dengan segala tindakan yang luar biasa. Jadi apapun konsekuensi dan resiko yang akan kita hadapi, ya itu adalah bagian dari pilihan hidup kita. Saya memilih hidup untuk ya bermanfaat bagi orang banyak. Kekuasaan yang ada pada diri kita harus digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, ya sebagai bentuk bagaimana kita bertanggung jawab secara moral dan politik mengemban tugas yang diserahkan negara dan rakyat kepada kita. Jadi tidak ada masalah, ya. Kita yakini bahwa tindakan kita sudah benar. Kita yakini bahwa apa yang akan kita lakukan sebaik-baiknya adalah untuk kesejahteraan PMI. Maka jika itu melahirkan konsekuensi bersatunya para mafia untuk melakukan teror dan ancaman, maka saya adalah orang yang tidak akan pernah lari sejengkal pun, ya berbalik badan ke arah belakang, kemudian meninggalkan beban dan persoalan yang perangnya sudah saya tabuh gendangnya dan benderanya saya kibarkan. Maka siapapun mereka yang selama ini tidak setuju atau akan melawan negara ya untuk tetap mereka bisa menjalankan bisnis kotor, maka saya ingin menyatakan kepada mereka, saya adalah lawan mereka.